ini saya akan mempresentasikan materi kimia tentang keton. Materi ini bertujuan untuk mengenalkan pengertian keton, gugus fungsi, struktur umum, cara penamaan, serta aplikasi keton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah pengertian dari keton. Jadi teman-teman, keton adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil ini adalah ikatan rangkap dua antara karbon dan juga oksigen. Nah, rumus umum dari keton adalah CnH2nO yang menunjukkan bahwa keton termasuk senyawa karbon dengan satu gugus fungsi karbonil. Kita lihat yang kedua adalah gugus fungsi keton. Jadi, gugus fungsi keton adalah gugus karbonil yang berada di tengah rantai karbon. Atom karbon pada gugus karbonil ini berikatan dengan dua gugus alkil yang dilambangkan dengan 2R, dan letak gugus karbonil ini di tengah rantai. Untuk gambarnya, teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan. Kita lihat yang ketiga adalah struktur umum dari keton. Jadi, struktur umum keton menunjukkan posisi gugus fungsi di dalam molekul. Nah, struktur tersebut dituliskan, bisa teman-teman lihat di slide, yang artinya atom karbon pada gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil. Struktur ini menegaskan bahwa gugus karbonil tidak berada di ujung rantai, melainkan berada di tengah-tengahnya. Oke, baik, berikutnya kita akan melihat mengenai bagaimana cara penamaan keton. Jadi dalam penamaan keton ini ada dua cara, yaitu penamaan secara iupak dan juga penamaan secara trivial. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu. Kita lihat yang pertama adalah penamaan secara iupak. Nah, untuk penamaan keton secara iupak ini ada 6 langkah. Kita lihat langkah yang pertama itu, kita harus menentukan dulu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton atau gugus karbonil. Yang kedua, itu kita bisa beri nomor pada rantai dari arah gugus keton yang paling dekat. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan nama rantai induknya. Yang keempat adalah kita ubah akhiran A menjadi akhiran on. Jadi misalnya nama rantai induknya adalah propana, berarti kita bisa ubah akhiran A menjadi on sehingga menjadi propanon. Atau misalnya butana, berarti kita bisa ubah akhiran A-nya menjadi on sehingga menjadi butanon. Terus langkah yang kelima itu jika ada cabang, kita tulis nama cabang beserta posisinya. Misalnya itu pada nomor 4 itu ada cabang CH3, berarti kita bisa tulis 4 metil. Atau pada nomor 2 ada cabang C2H5, berarti kita bisa tulis cabangnya adalah 2 etil. Nah, langkah yang terakhir itu jika ada 2 gugus keton, berarti kita bisa gunakan akhiran diol. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh soal yang saya tampilkan di slide. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang pertama itu adalah 4,5 dimetil 3 heksanon. Nah, sesuai langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama itu kita harus menentukan terlebih dahulu rantai terpanjangnya. Jadi bisa kita lihat rantai terpanjangnya itu adalah rantai yang berada di tengah-tengah. Nah, rantai tersebut mengandung gugus karbonil atau ikatan rangkap dua antara C dan O. Nah, ini merupakan rantai terpanjangnya. Kemudian langkah yang kedua itu kita beri nomor dari arah yang lebih dekat dengan gugus karbonilnya. Nah, bisa kita lihat antara kiri dan kanan itu yang paling mendekati dengan gugus karbonil itu dari arah kanan. Jadi kita beri ujung CH3 itu yang dari kanan itu adalah nomor 1 sampai seterusnya hingga ke ujung kiri itu nomor 6. Nah, ini merupakan rantai terpanjangnya. Yang ketiga itu kita tentukan nama rantai induknya. Nah, di sini ada 6. Ada 6, berarti namanya adalah heksana. Tetapi jangan lupa, kita harus ubah akhiran A-nya menjadi akhiran on. Sehingga dari heksana ini kita ubah dia menjadi heksanon. Terus jangan lupa, di sini ada cabang. Cabangnya adalah CH3, berarti namanya adalah metil.
tapi di sini ada 2 cabang sehingga dia menjadi dimetil. Nah, cabangnya ini terdapat pada nomor 4 dan juga nomor 5, berarti namanya adalah 4,5 dimetil. Jadi, nama untuk senyawa keton ini adalah 4,5 dimetil 3 heksanon. Kenapa 3 heksanon? Karena gugus karbonilnya itu berada pada nomor 3 sehingga dia akan menjadi 3 heksanon. Oke, jadi itu merupakan salah satu contoh penamaan keton secara IUPAC. Untuk soal nomor 2 dan 3 itu caranya sama. Jadi untuk yang kedua itu namanya adalah 4-metil 2-pentanon, dan untuk soal yang ketiga itu namanya adalah 2-butanon. Kita lihat penamaan keton yang kedua adalah penamaan secara trivial. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita lihat dulu gugus alkil di kiri dan kanan gugus keton. Yang kedua, itu kita sebut nama kedua gugus alkil tersebut sesuai dengan urutan abjad. Nah, untuk nama gugus alkil ini ada metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Jadi, kita bisa sebutkan nama gugus alkil tersebut sesuai dengan urutan abjadnya. Terus langkah yang ketiga itu tambahkan kata keton di belakangnya. Jadi setelah kita menyebutkan nama gugus alkilnya, kita bisa menambahkan kata keton di belakangnya. Nah, jika kedua gugus alkil sama, tambahkan awalan di sebelum gugus alkil tersebut. Nah, misalnya itu contohnya ada 2 gugus alkil metil, berarti kita bisa tambahkan awalan di-nya menjadi dimetil. Terus contohnya lagi jika ada 2 gugus etil, berarti kita bisa tambahkan kata di terlebih dahulu sehingga dia menjadi dietil. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal yang pertama itu ada dimetil keton. Nah, sesuai dengan langkah yang sudah saya jelaskannya di awal tadi, bahwa yang pertama itu kita harus lihat terlebih dahulu gugus alkil di kiri dan juga di kanan gugus keton. Nah, kita lihat di kiri dan kanan dari gugus keton ini ada CH3 dan CH3. Berarti nama dari kedua gugus alkil tersebut adalah metil. Nah, di sini ada 2 metil. Berarti kita bisa tambahkan awalan di sebelum nama gugus alkil tersebut sehingga dia menjadi dimetil. Lalu kita tambahkan kata keton di belakangnya sehingga nama trivial dari keton tersebut adalah dimetil keton. Kita lihat contoh soal yang kedua itu namanya adalah etil metil keton. Langkah yang pertama kita lihat gugus alkil di kiri dan kanan keton. Di sini ada C2H5 dan juga CH3. Nah, C2H5 ini namanya adalah etil dan CH3 namanya adalah metil. Jadi kita sebut nama gugus alkil tersebut sesuai urutan abjadnya. Nah, etil dan metil ini sesuai urutan abjad berarti kita sebut etil terlebih dahulu, diikuti oleh metil. Nah, setelah menyebutkan nama gugus alkil, kita bisa tambahkan kata keton. Sehingga nama trivial dari senyawa keton ini adalah etil metil keton. Oke, kita lihat contoh soal yang berikutnya adalah dietil keton. Nah, di sini kita lihat gugus alkil di kiri dan kanannya. Nah, di sini ada C2H5 dan juga C2H5. Nah, C2H5 ini namanya adalah etil. Karena di sini ada 2 etil, maka kita tambahkan awalan di depannya sehingga dia menjadi dietil. Kemudian kita tambahkan kata keton, berarti menjadi dietil keton. Jadi nama trivial dari senyawa keton ini adalah dietil keton. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk contoh-contoh soal setelahnya. Itu langkahnya sama. Oke, baik. Yang terakhir adalah kita lihat mengenai pengaplikasian keton dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keton ini banyak sekali manfaatnya sehingga banyak sekali produk-produk yang memanfaatkan keton sebagai bahan dasarnya. Kita lihat yang pertama itu keton jenis aseton.
itu sering digunakan sebagai bahan untuk menghapus cat kuku, membersihkan lem, make up, dan juga permukaan yang kotor. Selain itu, keton juga sering dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan parfum. Nah, yang terakhir, keton juga sering digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan plastik, resin, dan serat sintesis. Oke, baik teman-teman, itu adalah penjelasan saya mengenai pengertian keton, gugus fungsi, struktur umum, cara penamaan, dan juga aplikasi keton dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan saya bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, dan sampai jumpa.